Maaf Kiai, saya kecil, jantungnya sedikit, berhenti kan mati. Ngetes mie, kalau kenceng kan enak soalnya suaranya lagi serak-serak demek. Oh, untung Kiai gede, kalau kecil masih ajak berantem. Saya takut, kan saya mau punya adab, nggak takut. Mana gondrong lagi. Oke, zaman sekarang serem-serem ya. Namanya padahal bagus, Ahmad Firdaus jadi Jaka Kembung. Sembuh. Kalau kembung pakai minyak kayu putih. Masalahnya badannya kembung sih. Kita orang Islam. Orang. Kalau bunuh bocah, gimana ya sih? Kiai dendaman. Nggak boleh, asal itu harus sabar. Insya Allah sama asal kirim. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang sabar. Orang sabar disayang Tuhan, orang kecil disayang perawan, orang gede temannya setan. Nah, saya mau ngaji begitu. Kata Kiai main nyender aja, di tempat saya mah yang nyender toke Kiai. Kalau tempat saya, kalau di sini mah enggak. Ini kan acara haul. Orang ceramah nyender, tidur mah di rumah. Ada ojek nggak? Ada pulang. Kiai ambekan. Maksud saya kita kudu salam dulu. Oh iyalah, salam lah silakan lah. Islam. Iya orang Islam, apalagi kita tamu ya kan, baru dapat air putih sih Kiai. Kan saya orang bukan cupang. Kalau air putih mah di rumah saya banyak. Ada siapa? Karena dijawab dulu. Salam dulu. Salam. Siapa yang salam duluan? Yang salam ya yang guru saya duluan lah, yang rambutnya kuning-kuning sering main layangan nih. Kan Kiai biasanya lulusan pondok ya, kalau gondrong biasanya timer. Kalau di tempat saya gitu. Lalu pakai dudung-dudung kepalanya Di kapan assalamualaikum? Hadirin mau dengarkan ini guru saya Ustadz Jaka Sembung mau salam. Hadirin silakan pulang. Tapi kalau salam dari rumah kedengeran gitu. Malah nangis. Awak, saya mau tanya. Ya. Itu akar rambut kok nyampe sini? Iya. Kebedol. Silakan Kiai mau sambutan diawali dengan salam. Hadirin, jangan foto-foto, emang ini tuyul? Ini Kiai loh. Muridnya banyak, lalu malah foto-foto. Ketika tidak ada makhluk gaib di acara haul gitu. Astagfirullahaladzim, gak punya adab, parah ente. Jangan loh. Foto mau diposting katanya di korban TikTok gitu. Astagfirullahaladzim. Panadol Kiai, panadol. Oh yang bang, saya bang. Ini ngomong aja. Iya, Kiai ngambek kan. Pak, maaf Pak, cukurnya mana? Ini Kiai loh, emang nonton dangdut? Hai. Acara haul. Mengenang yang mati. Malaikat biasa senang yang gede dulu baru yang kecil ya. Yang kecil kan sayang Kiai belum nikah. Iya kan nunggu dia gede dulu, kalau udah gede udah bosan. Curhat, bilang belum nikah. Jadi alhamdulillah saya sama guru saya seumur. Iya, cuman saya belum nikah, yang ini kebanyakan. Gak boleh buka aib. Loh Kiai doyan banget sih. Padahal Kiai. Cet anjlok ini. Oh ada aja sih. Enggak Kiai. Ada balok. Enggak Kiai harus istiqomah, mau nyender apa mau duduk? Terserah gua dong. Iya sih, cuman kan panitia Sohibul Bait nanya, kalau cuma mau duduk di depan mah bangku warkop aja, nggak usah ininya, sempit loh. Itu yang belakang mau denger ceramah gini. Lu pindah aja siang ngomong gitu. Katanya dari tadi tuyul ngomong mulu. Baru ini acara haul ada tuyul Pak ya. Jadi kalau duit hilang jangan nyalain saya, nyalain guru saya. Ngapa dia ngundang tuyul? Orang mah ngundang saya Ustaz tuyul, ketahuan. Pantesan duitnya banyak Kiai. Saya setoran. Kapan kurang digitak, lu apa aja kerja lo gitu. Dikasih yuyu mulu, saya doyannya nasi, kasih yuyu. Itu tuyul dulu, tuyul milenium mah gak doyan yuyu Kiai. Nasi besek, berkat, parcel gitu. Terus bekas saya hilang mulu. Udah kapan assalamualaikum? Oh iya, assalamualaikum, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Semua sama-sama azhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa azhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da wa khataman nabiyyin wa sayyidil mursalin amma ba'da. Yang sama-sama kita muliakan guru kita. Ayo aku baca gak? Dulu ngapa? Diraba-raba. Tulisannya kecil. Baca kitab nih jago, masa baca Latin gak bisa? Sekolah dulu lah. Sekongkol namanya nulis nih. Masa pencol. Tulisan apa pas malam sih rapat banget. Ini enggak jaga jarak, Iya, enggak jaga prokes. jarak. Al-Mukarram Al-Ustadz Ahmad Mulyadi MA. Ada orangnya Pak? Oh ada hadir. Yang anaknya rambutnya spike. Ikutin saya. Ngefans sih. Bisikin istighfar itu gue. Takutnya ntar pulang di sawah. Ceritain Pak ya, tadi waktu digendong Kiai sawan anaknya. Mudah-mudahan beliau panjang umur, Amin. sehat, Amin. banyak duitnya, Amin. banyak hartanya, Amin. banyak bininya. Culik Bu. Dan juga Al-Mukarram Ustadz Muhammad Kamil TKM ya, Iya. masjid. Al-Ikhlas. Takwa. Lu nebak-nebak aja. Ya kan kalau nggak Al-Ikhlas Takwa itu aja udah nama masjid mah. Mikrolet. Jarang nama masjid Al-Kembung nggak ada. Masuk angin. Tanya dulu nama masjidnya apa? Nama aku teriak. Anak kecil so tahu ntar gitu kan, pura-pura nggak tahu saya. Apa namanya? Itu. Saya takut sul adab guru, makanya biar aja guru yang nyebut. Apa nama masjidnya guru? Gimana? Ayah. Aku juga murid nih guru. Siapa yang apa guru? Allah. Wah dia ngobor. Ini bukan pondok Kiai. Astagfirullahaladzim. Lindung. Kata dia gini. Waduh ada lindung gondrong. Kiai loh. Aduh Kiai Al-Ustadz siapa tuh? Ustadz Fikri. Ustadz Fikri. Yang mana? Oh, nyender aja. Udah mulai kembung kipas mulu. Saya dengerin dari tadi. Mantum lambung kosong isi nggak ada. Angin mulu. Kan belum ada orang pulang haul masuk angin. Kan sehat ya Ustaz ya, guru ya. Insya Allah lah, barokah guru. Yang sama-sama Apa? kita hormatin. Nah ini megang duit nih, Masa? bendahara Masjid At-Taqwa. Wah, saya harus nyari orangnya mana? Ya malu nama anak itu suka hilaf kan deh. Nah, kan dulu saya mah kerjanya tuyul. Maling ya kan. Untung ketemu beliau guru saya, kata dia Bang Parli jangan sekali-sekali kamu maling lagi. Nanti kalau maling matinya. Pocongnya saya ambil
ilmunya beliau. Alhamdulillah Pak Bu, saya sekarang udah berhenti jadi maling. Sekarang saya ngerampok. Ngerampok ilmunya Kiai, habaib, asatid, ambil yang baik, buang yang buruk. Saya datang pakai sendal, siapa tahu pakai sepatu pulang. Pada gede-gede orangnya. Yang kecil. Ini batu baterainya baru kali ya. Kebanyakan minum air. Ustadz Bapak Haji Zainuddin namanya, Buka kurung. bendahara Masjid At-Taqwa. Taqwa. Orangnya mana? Oh no, Haji sehat ya. Untung gak deket saya. bebek hilang. RT ada RT. Pak RT. Oh jauh rumahnya, jauh Ki rumahnya. Lagi sakit kali. Iya, mungkin menghadiri acara lain. RW. Pak RW, oh nemenin Pak RT. Kan namanya aparatur warga kan, gimana ada RT di situ ada RW. Itu namanya kompak. Bagus itu, Bapak. Ini Kopi minum. cocok nih jadi percontohan nih. RT hilang, RW hilang. Coba peresmian jalan, lu ya hadir. Mungkin kita ada amplop ya. Daripada lemes, daripada lemes. Oh, kata tuyul gitu. Lurah ada lurah. Pak Lurah ada? Ada di rumah. Oh di rumah, memantau Pak RW dan Pak RT. Ini pasti anaknya Lurah nangis ya. Sawan. Dan juga keluarga besar Bapak Mayit. Maik. Maik, ada ain di situ. Di situ Tak ada iya. kagak ada tanda petiknya. Oh iya. Mayit. Ya berarti kepleset. Lupa. Mait. Mudah-mudahan keluarga besar Bapak Mayit pada sehat, Amin. Ya Allah. panjang umur. Amin. Ya Allah. Keluarga besar almarhumah siapa? Noni. Noni binti. Aci. Iya dia, ketahuan. Ibu Noni binti Aci. Iya. Silakan pulang. Amplop. Udah gitu kan jadi kiai. Besok kita jadi kiai. Bacain sambutan, pulang. Bawa berkat. Enak amat hidupnya. Ceramah dulu, gak yang bisa lu. Lu, pakai nengok. Kelihatan ya. Orang mah namanya haul, kita ngaji, kirim doa. Perbaikan gigi. Astagfirullahaladzim. Ada pertumbuhan. Jarang ngaji nih, jarang ngaji. Jangan pisang lah kue bolu depan lo tuh. Ini apa Kiai? Kopi. Susu. Wes tenang aja, panitia lagi pucat. Buset air putih lah. Maaf, ini Kiai saya bukan cupang. Kan lo bisa ambilin susu kek. Apa kek? Air putih baik, nggak apa-apa. Guru saya mah orangnya sabar. Permulaan. Nggak biasa soalnya kalau ada susu suka ada mudahnya. Ya bengek. Jadi beliau habis acara di Pasar Minggu, pelantikan Fahmi Tamami, forum silaturahmi, tahmir masjid dan musola yang dilantik langsung oleh guru kita Bapak Kiai Haji Roma Irama. Kan beliau suaranya bau tuh bagus dan unik. Suka susun aja, masa muridnya lah guru, nggak mungkin lah. Jadi dulu main nengok aja. Udah, Iya. kita ngomongin masalah haul dulu. Haul. Masalah kematian. Karena biar dimanapun, walaupun ini dalam rangka kita mengenang, mendoakan daripada almarhumah dan juga para almarhum lainnya yang telah wafat, ini juga merupakan nasihat bahwasanya sebelum meninggal pun beliau almarhum dan almarhumah hidup sama kayak kita, betul nggak? Iya, sama makan pisang, sama makan semangka, sama makan salad, yang pada duduk pada makan, kita makan ya. Belum Kiai. Belum ditawarin. Ada tadi saya ditawarin pisang gede banget, gak muat. Pisang kasih yang gede, baru masuk mulut nongol di belakang. Otak sama pantat deket. Zaman sekarang Kiai orang tuh nyari yang irit, jangan yang gede. Main gak pernah beli baju dia, nungguin ponakannya.
Ponakan gede dia segitu-gitu juga. Ya kan saya kan ngikutin ajaran Kiai, kata dia, Farli, kamu kalau jadi orang Islam harus istiqomah. Saya ngikut ajaran Kiai istiqomah, sekali kecil tetap kecil. Oh, makanya kalau cari calon mantu kayak saya, oh istiqomah, nggak gede-gede loh. Emang nasib sih. Makanya nggak laku-laku. Kecil-kecil binatang kancil, anak kancil pergi berkelana. Biar kata Farli orangnya kecil, insya Allah semua cewek pasti terlena. Ya namanya berdoa mah boleh Kiai. Ngarep itu mah. Mau nyari susu oh bangku, gue lah jangan. Udah biarin. Kalau dia duduk di sini sama aja kayak Posyandu. Papa suka gitu lah. Ayo Dede, cantik Dede. Kalau posyandu mah enak, Kiai datang bubur kacang hijau dia putih lagi. Iya nggak apa-apa, tenang. Saya keseringan duduk nggak gede-gede. Silakan duduk. Udah padahal biarin deh sini aja. Duduk di parkiran tuh. Kang parkir kecil ketabrak. Terus, duk, apaan tuh ya? Jadi saya teringat bahwasanya Bang Farli ya. Ini saya kenalin dulu, mungkin mukanya rada asing, rada aneh. Dia yang main di sinetron Tuyul Aluminium. Milenium. Aluminium. Efek apa? Karena Kiai ngejar ke sini, jadi di sana dia belum makan. Acara dari pagi sampai asar langsung kemari. Melintir tuh lampu. Katanya Kiai kok duduknya gak enak, kena AC, nyit bunyi lampu. Kayak itu di sini nggak dikasih makan di sini. Tenang, di sini kan air banyak Kiai. Kita menjadi nasihat. Saat ini kita mengenang almarhumah. Saat ini kita mendoakan orang yang telah wafat, orang yang telah meninggal dunia, yang sama sebelum wafatnya hidup seperti kita. Satu saat pun kita pasti akan seperti almarhum dan almarhumah. Kiai, susu datang. Iya. Emang kamu menyuruhkan aspirasi. Kata Kiai, yes, nggak sia-sia gue bawa lo. Padahal itu mah air beras tajin. Kan sehat Kiai, air tajin lah. Tambahin gula. Dia kesel. Nggak, saya nggak ada yang susu Pak. Buat saya doang. Saya kopinya ABC susu. Enggak lah. Tuh ngasih tahu mau minta. Enggak lah, saya kopinya ABC susu, kalau ada alhamdulillah, kalau nggak ada kebangetan. Kan di warung 700 loh, modal cenggo sama gas. Kalau ada komplain ada dia di sini, suruh pulang nggak apa-apa, saya nggak marah. Ditigin nggak apa-apa. Ya, ngomong diam sekali-kali diam. Kalau nggak saya nggak gas, nggak keluar susu. Mau air putih dulu, ayo. 25 lah. Iya, udah pasti. Iya, lagi Amplop kafe, dulu Pak. potong kan. Saya itu namanya seniman Kiai, kalau diajak acara religi kayak gini, baik tablik, haul, maulid, Isra Miraj, alhamdulillah. Saya dinasihatin sama senior saya, Farli, kamu sudah diajak Kiai, Ustadz, Asatid, ambil barokahnya. Umpama, misalnya, seandainya, andai kata, jikalau tuan rumah, dengerin apa kita lagi cerita. Kan ini bahasa sopan, bahasa takut membuat emosi, jadi saya bahasanya pelan. Umpama dikasih amplop duit bisa, mohon maaf, saya ucap alhamdulillah. Dikasih syukur, nggak dikasih saya tungguin sampai pagi. Nggak bercanda Kiai, tapi susah kayak dijak lagi, wah murid selamitan. Dia ngomong ya ngasal. Dia ngomong. Itu susunya udah dingin. Ada Kiai gigi. Ini namanya kan sekarang yang zaman dah pakai metik. Oh iya, jadi udah gak pakai gigi. Oh, pantesan. Pantes ada lesung pipitnya sekarang. Coba senyum. Malah takut saya. Jadi kita disuruh banyak mengingat yang namanya pemutus kelezatan. Aksiru zikru
banyakin ingat pemutus lezatan, yaitu yaknil maut, yaitu kemaut. Kenapa pemutus kelezatan? Lagi enak punya mobil baru, mati. Lagi enak punya jabatan, mati. Lagi enak punya bini baru, Mati. Lagi enak baru nikah kemarin, mati. Duduk ceramah, enak-enak depannya susu belum diminum. Kenceng sana kayak mati gitu. Nyempain. duduk sini kan. Memang sudah menjadi hak dan wajib bahwasanya semua pasti bakalan Dan. Semua kita lagi asik. Bisa malam hari ini mungkin saya bersama sama Bang Farli, besok saya harus haji ke dia, sampai tahu. Kiai, Afwan nih, bisa gak contohnya yang lain? Jangan saya. Kan cuma contoh. Iya, mungkin orang segini banyak. Takut dia. Serius problem. Makanya diantara nasihat daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diantaranya adalah wa inna minal ibrah yakfikal mauta ibrah. Dari sekian banyak yang namanya nasihat, cukuplah kematian sebagai nasihat. Ini nasihat yang luar biasa. Walaupun kita kemas dengan kedatangan tuyul yang sial jangkalan, yang bikin kita nggak jadi Ceramah. Contohnya bisa yang lain. tuyul. Merasa tuyul? Enggak sih. Nggak usah Kan tuyul sama saya tingginya sama, Kiai. merasa tuyul bukan. Ya, betul. Ya udah, saya nggak ngomongin dia. Kalau nyebut dia namanya Farli. Saya ngomong apa? Tuyul. Emang kan teman saya yang tuyul banyak, Daus tuyul, Ucok tuyul. Disebut nggak namanya? Enggak sih. Tuyul bukan. Bukan. Ya udah. Astagfirullahaladzim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada tuyul bisa nyebut ya. Contoh ibrah bahwasanya saat ini kita asik tertawa, asik dengan kelezatan hidup di alam dunia, asik bercumbu dengan orang yang kita cintai, asik riung dengan keluarga, asik duduk makan pesta pora. Tapi ketika fa'id ajaluhum la yastahiruna sa'ata wa la yastaqdimun, apabila datang kematian, nggak bakalan bisa maju, nggak bakalan bisa mundur walaupun sesaat. Iya, kita harus terima. Mungkin saja hari ini, malam hari ini, malam yang terakhir yang Allah berikan kesempatan buat kita untuk mengucapkan kalimat tahlil. Bisa jadi malam hari ini adalah malam yang terakhir kita sholat Isya. Bisa jadi malam hari ini adalah malam yang terakhir kita melihat orang tua kita, melihat wajah istri kita, wajah anak-anak kita. Mungkin saja malam hari ini kita bisa melihat yang terakhir wajah seorang artis yang main di sinetron Tuyul Milenium. Well, Kenapa? nggak apa-apa. Emang salah ngomong well? Kan yang main artis Tuyul Milenium kan antum aja bukan? Ih, banyak. Banyak kan? Banyak. Ini sudah sih. Oke. Oke lah. Untung aku sabar. Iya dong. Iya dong. Harus sabar. Iya lah. Sabar nggak ada batasnya. Iya. Kalau ada batasnya itu tanah. Tanah. Ini katok. Sabar. Orang sabar, badannya subur. Mulai dah. Lama-lama susu kan kita minum, keseblok mukanya. Minum dulu Kiai, susunya ntar dingin. Ya kalau panas mulutku melepuh. Enggak lah, baca bismillah. Bismillah berapa kali? Set langsung. Bismillah berapa kali? Ya paling enggak 9.000 lah. Nah ini adem susunya, disemutin juga. Jadi inilah nasihat yang luar biasa. Di antara kesedihan kehilangan orang-orang yang kita cintai, tapi merupakan nasihat buat kita yang hidup. Jangan asik-asik
Kita terlena dalam kehidupan kelezatan dunia, lupa mikirin akhirat. Tanda-tanda kematian udah banyak dalam diri kita. Kadang-kadang tanda-tanda kematian udah ada dalam tubuh kita. Rambut yang udah mulai memutih, gigi yang udah mulai ompong. Tanda-tanda. Saya sebagai murid tuh nyimak. Rambut mulai memutih. Sebelum mutih dia coklat dulu ya, coklat kuning. Gigi udah mulai ompong. Oke, lanjut. Mengingatkan saja. Yes. Haha, aku menang. Rambutku hitam, gigiku lengkap. Kamu coklat. Giginya ompong. Puas. Saya nggak ngomong gitu, Kiai. Kayak maaf. Emang udah mulai ompong? Ya sering-sering taklim lah. Utang dilunasi. Ahli waris itu. Sampai mana tadi ngomong? Sampai yang tadi 2 tanda. Iya. Dalam tubuh Senang. orang yang akan mati. Iya. Ada 2. Yang pertama, Rambut mulai memutih melalui proses coklat dulu. Nggak ada ujung-ujung hitam ke putih, semua orang rasa tadi nggak ngomongin coklat. itu kan Kiai langsung kayak anak kecil, dari orang masa langsung dewasa. Saya terangin kecil, SD, SMP, remaja kan gitu. Cuman Kiai kan singkat, saya panjangin. Ya iyalah, masa makan langsung kenyang kan punya dulu. Kiai, kalau gantung bocah, hukumnya halal apa enggak? Gantung. Halal. Baru 2 tuh Kiai, 2 tanda. Penglihatan yang semulanya jelas mata kita memandang. Tadinya ngelihat begini bisa mulai gini-gini ya. Oke, 3 tuh. Bisa pas gitu ya. Oke, selanjutnya. Ini kita ganti yuk acaranya perkawinan kayak gitu. Saya mengingatkan, yang pertama Kiai sebutin saya reminder bahasa Inggris loh. Yang kedua saya check and recheck. Yang ketiga pas semua ada di badannya. Yang lain juga ada. Alhamdulillah. Ya siapa tahu itu adalah air putih yang terakhir. Tadi Kiai ngomong gitu loh. Itu saya malah lupain. Astagfirullah. Tadi kan yang lagi senang makan semangka, cuman air putih tadi nggak disebut. Saya sebutin. Ya namanya orang susu dulu Kiai biar nggak penasaran. Tadi kan udah gitu. Pamit ya. Baru 3, kan rencana 17. Emang tanda-tandanya ada semua. Iya, saya emang nggak nuduh. Kalau kemarin kita gagah, kuat berdiri 2 jam 3 jam, mulai dah. Emang dijelaskan dalam Al-Quran surah Yasin, wa man nu'ammirhu apa? Khalqi, biar kita suruh mikir tuh, dari mulai kagak punya daya, lalu gagah nggak punya daya lagi. Yang biasa jalan jauh sanggup, nih kagak. Yang biasanya ngomongnya berdiri nggak Mulai duduk ya. Siapa sih? Saya mah dari tadi cicit nggak ada pegel. Baru sebentar duduk, maju mundur. Ya. salah ngajak orang. Ini kan contoh. Contoh kan saya nggak bilang Kiai. Cuman alhamdulillah kalau sadar ya bagus, dan kalau nggak sadar saya ingetin. Batuk mulai berasa. Baru air putih batuk, gimana susu? Ya air putih lagi. Ya Allah, saya yakin ini bukan kopi ABC susu. Kalau nggak Indo Cafe, white kopi, jangan bohong. Anak kecil mau lo akalin. Kalau anak kecil itu ngomong apa adanya, bukan ada apanya. Biasanya ngomong ada apanya tuh orang gede. White kopi tahu. Ya Allah, sudah dari kepion. White kopi. White kopi itu kalau nggak Indo Cafe. Yes. Udah berasa sih. Nah, tisu. Kayak mati sepi amat. Kayak dia mati sepi. Nggak kelihatan gue.
nungguin ceramah selanjutnya. Jadi bukan anak kecil dibohongin, setan dibohongin, udah tahu. Jadi udah begitu banyak tanda-tanda dalam diri kita. Kalau kita tidak mawas diri, kita juga belum berpikir juga bahwasanya kematian akan datang kepada kita. Hidup yang sebegitu singkatnya, kita harus manfaatkan dengan sebaik mungkin. Beruntung buat kita dikasih kebahagiaan oleh Allah, punya istri, punya anak, berumah tangga sebagai ladang pahala. Ada yang ya umur udah 40 tahun ke atas belum nikah-nikah. Contohnya bisa yang lain ya. Kan umur Allah nyiptain umur tuh angka dari 0 sampai 100 ya, 3 lah kan bisa 17, 8, kenapa bisa 40 sih? Kan jadi ketahuan ngecek umur saya. Waduh kecil tua nih. Ya alhamdulillah, saya bukan karena nggak laku Pak Kiai, Bapak Ibu, karena saya termasuk tipikal cowok yang telaten, telat jadi pengantin. Kemarin dia sebetulnya saya udah gira, udah bahagia, udah mau nikah. Emaknya setuju, adik dari ceweknya udah setuju, kakak-kakaknya setuju, lakinya nggak setuju. Bini orang. Aduh, masih saya pelakor. Kematian ini luar biasa. Siapapun orangnya pasti akan ngalamin. Mau yang tinggi, yang Gondrong. dulu, yang ganteng, Mati. yang jelek, yang ceking, Yang habis makan pisang. Kan contoh ya. Contoh. Kalau Kiai kan ngasih contoh mah general, global. Iya, jangan ada intersi. Iya. Tapi yang gondrong main gendut belum disebut tuh. Kalau yang kecil, spesifik siapa untuk kecil ya kan manusia banyak bentuknya. Ayo dong gondrong sebutin dong. Takut kualat. Kan yang gondrong banyak bang, nggak Kiai saya doang. Teman saya gondrong. Yang ngoceh mulu aja mati dah. Macan gondrong. Dia kan singa gondrong. Ini luar biasa. Walaupun saat ini kita bisa mendoakan almarhumah dan masih ada juga senda gurau, satu sisi mendoakan buat almarhumah agar senantiasa diampunkan segala dosanya. Satu sisi juga kita menggembirakan keluarga yang ditinggalkan. Kita sedih boleh kehilangan orang yang kita cintai, bukan berarti kita harus meratapi. Karena setiap ada pertemuan pasti ada perpisahan. Betul betul? Betul. Iya. Semua nih bakalan jadi bangke. Kalau kita dikubur, digotong pakai gerung batang, kalau dia ke leher dipegang sama gitu. Saya bangke kucing. Malah kan saya lahirnya bluetooth ya. Kalau nanti mati di download lah. Masuk lagi. Download. Ini 4.0 coy. Karena kita ini perlu kita maknai, sebesar apapun cinta kita, yang namanya yang di alam dunia pasti bakalan berpisah. Makanya kalau cinta kepada urusan dunia, mau anak, mau istri, mau harta, mau jabatan, jangan masuk ke dalam hati. Cukup kalau ada juga di pojokan. Biar apa? Ketika kita diambil ini yang kita cintai oleh Allah, jabatan bisa kita tinggalkan ataupun kita yang meninggalkan jabatan, harta, rumah, mobil, bisa jadi kita yang meninggalkan rumah ataupun rumah yang meninggalkan kita kebakaran. Betul? Betul. Biasa jadi bini kita tinggalkan, kita kawin lagi, dia menerima nuntut cerai. Bisa jadi bini kita yang ninggalin kita, dia demen sama bocah. Kan tadi udah selesai bahasan itu. Bahasan yang saya ngerebutin orang udah selesai. Berondong. Selesai sih.
Saya jadikan semua itu semua. Kita sedang sayang-sayangnya sama anak. Anak harus meninggal dunia ataupun orang tuanya yang meninggal dulu. Makanya cukup di hati ini hanya Allah hasbi jallallah ma fi qalbi ghairullah alal hadi sallallahu la ilaha illallah. Ayo semua hasbi Jallallah min qalbi ghairullah. Apa lagi ya? Nah, kalau diterusin nggak ada yang ini dong. Lagi. Jadi cukup. Nengok 2 kali doang. Lagi nengok kiri mulu kanan dong. Emang sennya mati yang kanan. Kiri mulu. Ini ganggu. Ganggu RT mau vaksin. RT sama RW. Iya. Iya, buat dia sebetulnya. Iya, tumpukan ya RT sama RW ya. Gancet. Maaf nih, kok Kiai tahu istilah gancet? Ya sama pakai mukanya. Ini bukan gancet, kejempet. Jadi cukup di hati kita tuh Allah. Apapun semua yang Allah berikan kita ketika kita lahir ke alam dunia, batasannya cuma sampai ketika kita keluar dari alam dunia masuk ke alam barzakh. Semua batasannya di situ. Kebahagiaan yang kita miliki semua bakalan sirna. Jangankan cuma tersayang, nyawa pun bisa melayang. Kata siapa? Hah? Gua. Oh iya, kata Kiai loh. Masa Roma suaranya lagi serak. Oh iya. Masa ya rumah gigi nyompong. Udah, gua masih Ya, saya lupa iya. Masih Roma rambutnya coklat gitu. Lagi Roma gondrong. Ribet gitar kan. semua pasti kita sadar kita sering mengalami pertemuan sahabat baru, keluarga baru, teman baru. Tiba-tiba kita harus kehilangan. Bahkan kita almarhumah yang sekian lama mendidik anak, sekian lama bersama keluarga. Lalu tiba saatnya beliau kembali kepada Allah. Mau enggak mau, terima enggak terima, kudu mau, kudu nerimain orang tuanya kembali kepada Allah. Yang penting kita sebagai anak dengan kematian daripada orang tua bukan putus taat kita kepada orang tua, tapi ngasohnya kita, putusnya kita bakti kepada kedua orang tua sampai kita pun mati. Ini enggak selesai urusan kita dengan meninggal. Anak-anak mungkin kita punya orang tua meninggal, aku udah bebas. Mak gua, bapak gua udah meninggal dunia. Enggak. Apa ketika kita orang tua meninggal, lalu kita sebagai anak yang ditinggalkan, ketika kita melakukan ibadah, ketika kita melakukan amalan-amalan baik, ketika kita melakukan perbuatan-perbuatan yang bagus, maka pahalanya orang tua kita dapat. Dan sebaliknya ketika orang tua meninggal dunia dan kita yang ditinggalkan yang masih hidup melakukan suatu maksiat, melakukan perbuatan hal-hal yang tidak baik, maka orang tua pun akan mendapatkan dosa yang kita lakukan. Ketika anak yang ditinggalkan, orang tua meninggal dunia, yang ditinggalkan tangannya ngemek jablay, yang bukan muhrimnya, yang bukan bininya, ya, yang belum jadi bini rasain dulu. Kita kalau megang bini, Pak, kita nyolek bini pahala, nyolek pahala. Bagaimana kalau kita becek? Itu bini. Makanya yang namanya ibadah sepanjang masa itu adalah ibadah rumah tangga.
keluar dari rumah nyari nafkah, itu ibadah. Bini nyuci baju suami, masak, ngepel segala macam rumah tangga, ibadah. Tidur jadi ibadah, semua apapun. Tapi kalau hidup sendiri, ini kagak. Lu mau kemana kek, keluar kemana? Bahkan Nabi bilang kan, miskinun, miskinun, miskinun. Bener nggak Kiai saya ngomong? Bener lah, kamar mandi sini jauh gak Kiai? Saya mau pipis. Ketika kita melakukan dosa, bahkan sampai na'udzubillah min zalik, kita ambil zina, maka Allah memerintahkan malaikat Zamaniyah untuk mengambilkan 7 mata tombak dari kerak api neraka jahanam, dihujamkan kepada orang tua kita yang telah meninggal dunia. Itu kalau kita zina. Kalau anak yang kita tinggalkan ataupun kita melakukan nyemek doang, nyolek doang yang bukan muhrimnya, maka orang tua kita akan diambilkan 7 kerikil batu, diletakkan di tangan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Maka seketika ketika kerikil itu nemplok di tangan kita, di telapak tangan ini, maka di ubun-ubunnya akan bisa buat merebus telur. Legak, 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 legak. Padahal ditaruhnya di tangan. Ini saya nyemek-nyemeknya cowok. Ini bahaya. Kan mau nyebrang pegangan dong, kan anak kecil. Iya. Kalau bukan ingat anak kecilnya. Alasan aja. Inilah. Jadi taat kita kepada orang tua ini nggak sebatas dengan kematian beliau. Ketika beliau sudah meninggal, taat kita harus tetap dengan doa, dengan kita menjaga tingkah laku perbuatan sampai kita pun tiada. Itu orang yang taat. Makanya kita harus jadi orang taat. Ini orang, kalau kita taat sama orang tua, maka keberkahan pasti ada. Karomah bakalan kita miliki. Ahlul ta'ah, ahlul karomah. Orang yang taat kepada Allah pasti akan punya karomah. Orang yang taat sama orang tua pasti dia juga akan mendapatkan karomah. Iya. Deketin Allah, deketin Dia Maha Menciptakan, deketin yang Maha Kaya, deketin yang Maha Esa, deketin yang Maha Kuasa, Rabbul Jalil, maka semua hidup kita akan punya kekaromahan. Kan banyak udah contohnya dari Al-Quran, udah banyak riwayatnya ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam ketika mau dimasukkan ke dalam api oleh Raja Namrud. Apa kata Allah? Perintahkan wahai malaikat Jibril, hambaku Nabiullah Ibrahim untuk membaca hasbunallah wa ni'mal wakil. Lalu Allah perintahkan, wahai api, jangan engkau panas dingin, jangan sampai engkau membakar kulit dari hambaku kekasihku. Baca itu Nabi Ibrahim, hasbunallah wa ni'mal wakil. Aduh. Kalau besok di sini ada kebakaran, Abang Parli maju, nggak usah pakai manggil, ini namanya blangwir. Bang Parli baca hasbunallah wa ni'mal wakil, masuk ke dalam api, insya Allah. Kuat saya. Mampus. Katanya kuat. Iya enggak, ahlu taat. Oh. Nabi Ibrahim ahlu taat sama Allah. Lah kita, engkong kita, buyut kita dulu kalau kita dengerin bacain buat anak demam, orang minta obat air, baca bismillah aja nggak lempeng. Kadang-kadang makin ditambahin apa namanya hafalan gitu tuh. Mantra. Jampe-jampe, iya mantra. Kedubong laras, ilok kagak waras. Cuma dia yakin, dia taat kepada Allah, hatinya bersih, manjur tuh air, diminumin ke bocah yang sakit, sembuh. Coba sekarang kita minta air, minta bacain doa sama Bang Parli, anak kita mungkin lagi demam, insya Allah anak bakalan mampus. Apa sama? Insya
Contoh. Contoh. Beda, bacaan bisa sama hasbunallah wa ni'mal wakil. Bacaan bisa sama yang namanya bismillahirrahmanirrahim. Tapi karomahnya belum tentu sama karena ketaatan kita sama beliau belum tentu sama. Betul betul. Contoh yang kagak jauh-jauh peradabannya. Kita punya Abuya kayak Haji Ahmad Jayadi bin Haji Muajir. Tanah 80 klender. Beliau banyak ulama, banyak kiai bisa jadi ulama, bisa jadi kiai, tembak gara-gara mulutnya diludahin sama Abuya. Jadi kiai, coba sekarang kalau mau Bang Taufik mau jadi kiai, minta ludahin sama Parli. Berdebu. Ahlul ta'ah, ahlul karomah beda. Betul. Kita juga punya Kiai Haji Nur Ali bin Haji Anwar bin Haji Layu Bekasi. Bagaimana sejarahnya beliau sebagai belut putih, sebagai singa Kerawang Bekasi. Ketika ada di Pondok Ungu, beliau dibom sama penjajah. Itu bom ditadangin, agak meleduk. Kadang ini balikin lagi, baru meleduk. Coba kalau sekarang beliau baca ratib, beliau baca amalan. Coba Parli suruh baca ratib, lalu sundutin petasan parung dan mungkin di lehernya. Insya Allah ngosong. Diam lu, gak bisa ngomong. Gantian, gue mau ngomong aja. Udah malam nih, perut udah lapar. Talak. Iya. Gigi udah nggak ada sih. Nyerang. Ini haul ta'ah. Taatin orang tua, muliakan orang tua, haul, jangan ada perhitungan. Allah pasti balas. Nggak bakalan orang yang menghaulkan orang tua, yang mendoakan orang tua, yang mengistimewakan orang tua bakalan susah. Nggak ada sejarahnya kecuali dia. Iya, kan bukan Parli. Oh, contoh. Iya. Jangan Ini tersinggung. rambut makanya nggak coklat-coklat. Ahlul ta'ah, ahlul karomah. Ustadz guru-guru kita tadi itu yang mimpin tahlil, yang mimpin zikir, yang dari sambutan, dekat sama Allah, bangun tahajud tengah malam, sholat duhanya diriin, banyak zikir, lisannya dihiasi dengan kata-kata pujian kepada Allah dan juga selawat pada baginda Rasul. Dibedain, bukannya beliau minta, entar kalau gua datang kemari ke acara, lu siapin gua air yang botol, lu siapin gua susu, lu siapin gua kopi, pisang yang gede-gede, jangan butiran tapi sisiran. Nggak minta, tapi karena dia punya karomah yang Allah berikan, tuan rumah ngasih tanpa diminta. Betul nggak? Saya minta tadi susu, kalau nggak dikasih. Enggak, tadi nggak dikasih. Udah sekali kasih, bohong lagi ya? Bukan habis susu ya? Tadi mah katanya nggak susu tadi mah. Ya. Udah putih aja gitu. Untung saya gas, keluar deh susu. Udah makan nggak? Terus saya gas lagi. Betul nggak? Ustadz nggak minta pakai karpet gentong, bang. Ustadz nggak minta, tapi Allah yang punya mau. Muliakan hambaku yang dekat kepadaku. Abah Anom Suryalaya, Setajul Arifin, luar biasa. Aromanya, kenapa dekat sama Allah? Satu ketika ada seorang kiai, bidinya sakit, minta obat sama Abah Anom. Padahal itu kiai biasa bikinin air buat orang. Ketika sampai ke Abah Anom, Kiai, bini saya lagi kurang sehat, tolong bikinin air. Cuman dipegang tuh botol, ditiup. Oh, nih bawa minumin. Sepanjang jalan itu kiai ngomong dalam hatinya, ujuk deh. Abah Anom ditiup doang air gua. Gua kalau ada yang minta air dibacain dulu syahadat, sholawat, fatihah. Lama ada paling enggak 5 menit, 10 menit. Ini tembak dipegang ditiup. Dia kesel, itu botol yang air dari Abah Anom, dia buang ke balong, dia buang ke empang. Seketika ikan seadanya di empang mati. Balik dia, nyesel, ngadu sama Abah Anom. Abah begini. Apa kata dia? Kita punya pisau, kita punya bendok, kita punya golok. Kalau kita asak setiap saat, kapanpun orang datang nyuruh kita
buat ngorok leher kambing, buat nyembelih ayam, siap. Maka itu pisau tajam terus karena kita asa. Jangan kita punya pisau ketika orang nyuruh motong kambing, ketika orang motong ayam, kita baru asa. Tadi itu kiai yang ketika diminta orang doang dia zikir, itu namanya dia punya bendo, ngasahnya ketimbang pas ada yang minta doang. Tapi kalau Abah Hanum nggak ada yang nyuruh motong, kagak ada yang nyuruh nyembeli, dia asa terus itu dia pisau, dia senantiasa basahi lisannya dengan zikir. Ketika orang minta tolong, ketika orang minta ada yang disembelih ayamnya atau kambingnya, udah siap, jos. Toh, ahli to'ah Allah. Iya, pisaunya udah cakep, siap. Jangan lempengan lagi, lempengan memotong doang, gabak gubuk nyari batu asa aja. Betul nggak? Betul. Kita pun bisa begitu. Muka apa namanya, mudawamah, kita deketin Allah. Iya, salah satu sebagai penutup, udah malam banget, udah lapar. Saya tahu nih pada betul pada ngerendeng. Udah malam banget, udah lapar. Mau kali ini katanya haul daerah Tawa Kuning ini ya, model begini, kiai membawa tuyul. Ya, sebagai penutup. Udah banyak nyamuk. Iya, biasa dia hidupnya di kebun. Sebagai penutup, saya dulu pengen banget namanya berangkat umroh. Saya turunan bakul bejat, Pak. Tahu bakul bejat? Bakul rombeng. Bapak saya ngojek. Bapak saya bukan ulama, bukan kiai. Warisan gua kagak. Abang-abang mikirin buat pergi ke sono, naik pesawat, kapal terbang. Buat ke pasar Keranji aja gua rada susah. Perjalanan hidup saya pengen banget kayak orang-orang bisa lihat Ka'bah dari dekat. Pengen ngerasain bagaimana tawaf, pengen ngerasain bagaimana sa'i, bagaimana sholat di Raudah, ziarah ke makam Rasulullah. Ketika saya acara di Pontianak, panitia selesai acara ngobrol-ngobrol sambil makan nanya, "Dan udah berangkat haji? Belum. Umrah? Belum. Mau berangkat? Belum mau." Saya nggak mau. Ya udah, paspor punya, lu kagak. Ntar pulang dari sini ke Jakarta langsung bikin paspor. Nanti harus dikabar. Girang saya nggak girang. Pulang ke Jakarta, kagak make, nungguin besok. Gelap-gelap saya datang ke namanya apa sih, imigrasi ya? Posyandu. Lapar berarti dia. Ya namanya bikin paspor pakai nanya, ya pasti lah masih ke terminal. Kalau di terminal ada warung nasi, kalau imigrasi nggak ada lah. Kalau tempat haul, Masih di belakang, mendus doang. Ada sih kresek doang. 325.000 rupiah bikin paspor jadi. Selesai jadi, saya telepon itu panitia ini Pontianak, sakit gigi. Nud, kalau nyabu sampai geledek. Saya udah ngomong sama Nyak, saya udah ngomong sama keluarga, saya udah ngomong sama saudara mau berangkat umroh. Akhirnya saya punya sahabat, saya punya teman yang pada di travel menawarkan, ente kalau bawa 10, 15 orang ataupun 20 orang gratis satu. Akhirnya mindset saya terbuka di situ. Saya cari orang buat berangkat umroh, dibikinin brosur sama travel berangkat umroh bersama Kiai Jaka Sebuh. Alhamdulillah 4 tahun agak dapat jamaah. Jadi dibikinin brosur, semangat Fatima. Alhamdulillah 4 tahun enggak dapat jamaah. Oh, ya takdir lah. Rupanya di situ saya berpikir, saya demo sama Allah. Demo saya bikin spanduk. Ya Rob, yakin? Mau pergi kagak nanan. Bahasa Portugal itu. Kiai kenal bagian. Cemek-cemek. Gancet. Mondok di mana sih? Mana sih? 4 tahun coy.
Kita malu-malu setiap acara tablik akbar bawa brosur, ada dapat hasil lapisan. Telepon siapa bunyi? Bini nonton kali. Mungkin katanya haul lagi gini udah pulang, udah gak masak dari pagi nungguin besek. Setengah 2 Kiai. Masa sih? Ini. Setengah 2 kurang 2 jam. Ya Allah ya Rabbi, kita udah lupa ya. Iya udah jam 10 Udah lewat. selesai nih. Saya kan bentar lagi jadi Cinderella. Ini kamu. Nah, kalau jadi Cinderella yang gede jadi labu. Lanjut ya. Lanjutlah. Saya wadah yang kuasa nanan. Cuman di situ saya Allah kasih ilham ataupun Allah kasih pangsit. Uang. Hah? Uang. Kalau pangsit berkuah. Oh, Uang. uang sih salah ya. Enggak sih bener. Man mulutnya enggak pas. Salah aja. Enggak bener. Kiai mah nggak mungkin salah. Aturan nomor 1 Kiai selalu benar. Aturan nomor 2 kalau Kiai salah kembali ke aturan nomor 1. Entah turun loh. Di situ tiba-tiba saya berpikir, saya pengen taat, saya pengen zikir. Tercipta pikiran saya untuk baca Fatihah malam 41 kali pada tahajud, 41 kali pada sholat duha, 41 kali setiap badu sholat fardu. Saya baca itu, udah nggak pakai bebintaan, saya baca aja udah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Agak minta umrah, nggak pengen ini, nggak pengen itu. Ya, saya mau baca aja dulu baca. Hari yang ke-9 ketika saya sholat duha, Allahu Akbar, HP saya bunyi. HP saya bunyi. Saya diemin, saya lagi sholat. Kebetulan kagak disenyapin. Kagak apa namanya? Silent. Silent bukan buat ngelem akuarium. Itu silen. Itu silen. Silen itu yang tajam, puas. Silet mah yang melar. Yang lama yang gini. Karet. Orang kalau lapar mah geragas ya. Dia ntar kenyang. Oh. Awas ya. Lapar galak kenyang oon. Bego deh ya. Jadi kalau pulang, masih pegal nih. Sampai mana tadi? Sampai tadi mau dipukul gitu. Dipukul sama jaka kembung kalau habis makan. Lupa dia sampai mana tadi? Tadi ngedawamin Al-Fatihah selama Saya baca 40 kali. 9 hari ke-9 ketika saya sholat, bunyi HP saya. Kebetulan dan ada ringnya lagunya lagu Oma. Oh. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Makan kasetnya putus. Kita baca lagi bawah. Kita tembang lirik dong dikit sabar sih. Kita bilang telepon biasa. Sholat terus mulai tahiyat akhir. Bunyi lagi. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Saya nggak besar-besar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ya. Nah. Kita pengen baca Fatihah kan bagus Iya, satu kali. karena lagi kedawamin Iya, ya kan. kedawam. Gak dipegang dong tuh handphone. Lagi, Ya, lagi kita tuh handphone baca juga lagi. nggak mau dipegang ya kan. Kita baca lagi Fatihah. Pertengahan bunyi lagi. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Tengok, baterainya habis. Ini mulu kan rer-rer. Iya. Dan rupanya saya alhamdulillah saya lolos. Baca dulu 41 kali itu Fatihah, baru saya pegang doa HP. Rupanya dari sahabat saya seorang kiai dari daerah Pamulang, punya pesantren yatim, dan dia memang pernah mengundang saya dan mengundang lagi. Dia ngingetin atau dia
Lama amat ngangkat, masih tidur aja kayak gini. Iya, ngantuk. Jangan lupa besok malam minggu acara di tempat saya. Iya, udah dilingkarin tanggalnya, tapi belum di DP-in. Ayo, kata dia. Itu ngomong kayak bukan sama lo. Sangat berdosa Kiai kalau diundang. Itu minta dibayar. Dosa loh. Tapi lebih berdosa lagi yang undang gak bayar. Kalau perkara ini mau akur ya. Bulan makanya biar makan. Jamaahnya ini udah perih, gerak-gerik. Ini saya ini. Oke. Biar ada oleh-olehnya. Sip. Fatihah dong 41 ngundang beginian ya Allah. Akhirnya dia nanya, punya paspor? Punya. Masih hidup? Lah paspor udah bikin 5 tahun. Ini mau setahun lagi habis, belum kepake, udah kayak buku tabungan kagak jadi nabung. Kosong. Berangkat kita malam minggu acara ke sana, habis ceramah, tandain bawa kayak paspor, bawa kasih gini, ngobrol. Tiba-tiba lagi makan durian begini habis acara tuh makan nasi kebuli. Durian? Iya, Sini mah gak ada. Lagi cerita di sono. Oh. Saya udah ke dapur tadi gak ada. Terus dia kalau kemana kalau acara masih mau kencing, dia nyelidikin gua punya apaan. Rumah tadi tuh gak ada tuh, saya udah ke dalam. Gak ada, minyak aja habis. Aduh. Air dong di bawah. Akhirnya tiba-tiba itu anak buahnya bawa koper. Lah buat apa itu? Kiai berangkat umroh. Kapan? Tanggal 21. Lah nggak punya duit, gratis. Nggak punya ongkos, gua ongkosin kata gair, ujuk deh. Udah kagak bayar, bisa diongkosin juga. Alhamdulillah. 9 hari berarti selama ini ketika saya berjuang di travel nyari 10, 15, 20 orang untuk bisa saya ganti satu, saya mengecilkan Allah. Kata Allah terlalu kecil buat gua, usaha lu timbang 5, 10 orang buat berangkat umrah. Lu deketin gua, apa yang lu mau, apa yang lu hendaki. Gua yang maha kaya, gua yang maha kuasa, gua yang menadirkan hamba. Kenapa mesti takut? Gua yang jamin semuanya. Tapi sayang, kita lebih suka dengan jaminan manusia, kita lebih suka jaminan seorang bos ketimbang jaminan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya hidup kita susah mulu. Karena apa? Kita berharap sama manusia, apalagi berharap sama tuyul. Kan udah mau ending. Harusnya perseteruan tuh ditipisin. Anda tuyul apa bukan? Ya bukan lah. Udah lah. Kasih susu masih digas aja. Makanya tadi deketin Allah. Dengan kita dekat sama Allah, hidup kita bahagia dunia akhirat, bahkan membahagiakan orang tua kita yang telah meninggal dunia. Betul loh, betul. Ya udah, sebagai penutup kita doakan mudah-mudahan kita semua yang saat ini masih dikasih kesempatan panjang umur, senantiasa Allah berikan kesehatan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, rezeki yang berkah, ilmu yang manfaat, guru-guru kita agar senantiasa ilmunya manfaat buat kita semua. Dan juga kita doakan keluarga yang ditinggalkan almarhumah jadi anak yang soleh dan soleha yang senantiasa doain dan tingkah lakunya bisa membahagiakan orang tuanya yang telah meninggal dunia. Dan buat kita yang saat ini kita doakan juga buat Abang Parli biar cepat-cepat disunat. Nikah, salah ngomong, nikah bukan disunat, udah kecil disunat habis. Sunatnya pakai daging. Ya kita doain dia. Alhamdulillah beliau senantiasa sering mendampingi saya kemana-mana. Ya intinya mak nyusahin lah. Makasih loh udah diangkat diinjek loh. Karena apa? Karena emang tuan rumah undangan saya ya, nggak ngundang dia. Dia ngikut. Dan saya aja nggak tahu jatah saya. Dia makin nyolek bilangin tuan rumah jangan lupa sama gua. Bingung. Kita ngomong sama panitia sama tuan rumah, takutnya Kiai gitu-gitu amat. Tapi kalau misalnya kita nggak gituin, dia ntar kagak mau pulang dari rumah. Astagfirullahaladzim, Kiai ya Allah suka pas kalau ngomong. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih, mohon maaf para guru, para kiai, para anjungan, para sepuh, para tokoh masyarakat dan juga jamaah semuanya kalau kehadiran kami ini mengganggu ataupun jadi penghambat makan yang seharusnya sudah makan jadi kagak ya. Kelamaan, mohon maaf, salamin sama bini di rumah, jangan pakai dikata gara-gara jaga sembuh, gara-gara parli nasi besek jadi adem di rumah jadi kelaparan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Kalau emang gak mau bawa pulang besek dingin, ya udah tinggal aja, ahli siap menerima. Setuju. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.